البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan syarah daripada barakallahu fikum awal-awal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan syarah Syekh Shalih Fauzan yang beliau sampaikan, yang mana beliau akan menyebutkan makna daripada kitabiyun dan juga ummiyun. Apa makna kitabiyun dan apa makna al-ummiyun? Kita lanjutkan. Qala asy-syarih waffaqallahu ta'ala Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan di situ. Wal kitabiyuna al-muradu bihim. Dan kitabiyun itu yang diinginkan dengan mereka adalah ahlul kitabi minal yahudi wan nasara, yaitu ahlul kitab dari kalangan Yahud wan Nasara. Dan ini telah ijma' para ulama ya, dan bahkan semua jumhur kaum muslimin ijma' tentang kafirnya orang Yahud wan Nasara. Paham ya? Kafirnya secara keumuman apa? Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka semuanya adalah kufar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka semuanya berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ada dari kalangan kaum muslimin berpindah agama, semula beragama Islam, barakallahu fikum, kemudian gara-gara harta, gara-gara kedudukan, gara-gara gelar dan semisalnya kerjaan atau bisnis, akhirnya barakallahu fikum berpaling, murtad dari agama Islam menuju agama kekufuran. Naudzubillah. Jangan sampai. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia sampai melakukan hal tersebut, itu ancamannya sangat berat. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang murtad dengan apa? Dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Apa kata beliau di sini? Li'anal yahuda 'indahum kitabut Taurah. Sesungguhnya orang Yahud, di sisi mereka memiliki Taurah, kitab Taurat itu. Allati anzalahu Allah 'ala Musa alaihissalam, yang mana Allah taala telah turunkan Taurat tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Wan Nasara 'indahum kitabul Injil. Dan Nasara mereka juga memiliki kitab apa? Injil. Alladzi anzalahu Allah 'ala Isa bin Maryam, yang Allah taala turunkan kepada Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika summu bi ahli kitab. Oleh karena itu dinamakan mereka ahli kitab. Kenapa? Karena al-Yahud dan Nasara kedua-duanya telah diturunkan kepada mereka kitab. Tapi ingat, kedua-duanya barakallahu fikum, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya barakallahu fikum penutup para nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun juga termasuk orang-orang kufar. Jadi orang Yahud, orang Nasara yang mereka beriman dengan Nabi Musa, orang Yahud beriman dengan Nabi Musa di zamannya muslim. Orang Nasara yang beriman dengan Nabi Isa di zamannya juga muslim. Tapi setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Yahud atau Nasara tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kufar, penduduk neraka. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Kalau kita telusuri ucapan-ucapan orang Yahud dan Nasara, ngeri sekali. Di antara orang Yahud yang mereka berlebihan mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian orang Nasara mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Mereka mengatakan bahwasanya orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian apa? Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Perhatikan itu. Bahwasanya orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah.
Nah, kemudian orang Nasara mengatakan, Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Dzalika qauluhum, itu ucapan mereka. Nah, bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Yang mana ucapan mereka itu sama persis dengan ucapan orang kufar sebelumnya. Nah, dalam artian hulu, berlebihan dalam menyanjung dan juga mendudukkan. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Qatalahumullah. Allah Subhanahu wa taala merangi mereka semuanya. Naam. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Barakallahu fikum, seperti itu menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya orang Yahud dan Nasara mereka berlebihan dalam mendudukkan manusia sampai diangkat menjadi tingkatan apa? Anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman lam yalid wa lam yulad. Naam. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berikutnya. Kemudian kata beliau, wahumul an yutlikuna 'ala Taurah, lanjutkan oleh syarahnya itu, wahumul an yutlikuna 'ala Taurah. Ya, sekarang mereka menamakan Taurah ini al-ahda al-qadim. Ya, dinamakan al-ahda al-qadim. Ya, mungkin perjanjian yang telah lampau, telah terdahulu. Ini memang istilah aja, istilah mereka kita enggak tahu ya. Awil asfara al-qadimah, atau perjalanan-perjalanan kisah-kisah yang telah lampau. Wa yutlikuna 'alal Injil, dan juga mereka menamakan Injil dengan asfara al-ahdi al-jadid. Nah, perjalanan atau perjanjian yang baru, misal seperti itu. Hadza fi istilahim, tapi enggak penting ya, ini istilah mereka. Yang kita tahu ya apa? At-Taurah sama Injil itu. Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi boleh enggak zaman sekarang ini kita contohnya misalkan ada orang ngasih hadiah Injil atau ada orang datang kepada kita memberikan hadiah Taurah. Boleh enggak kita injak-injak itu? Atau mungkin kita sobek-sobek gitu, barakallahu fikum. Untuk kita berhati-hati, barakallahu fikum, karena sudah bercampur ya, sudah enggak murni lagi seperti dulu, maka alangkah bagusnya, lebih baiknya kalau seandainya kita bakar. Karena dikhawatirkan masih ada yang murni, masih ada yang asli, sehingga nanti kalau seandainya kita injak-injak atau kita sobek-sobek misalkan, dibuang di pinggir jalan misalkan, khawatirkan ada yang asli. Nah, yang asli itu kalamullah. Dikhawatirkan malah kita nanti yang kita injak-injak kalamullah. Sehingga bagaimana cara yang tepat dibakar. Nah, kalau seandainya ada dibakar, karena kita enggak boleh mempelajari atau membaca kitab Taurat dan Injil. Karena Al-Qur'an sudah cukup. Al-Qur'an yang sudah murni, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Naam. Wa huma kitabani 'aziman. Kedua kitab ini Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ini kedua-dua kitab ini adalah kitab yang agung. Anzalahumallahu 'ala nabiyyaini karimain. Yang Allah Ta'ala telah menurunkan kedua kitab tersebut kepada dua nabi yang mulia. Huma Musa wa Isa. Kedua nabi tersebut adalah Nabi Musa, Nabi Isa. Yang mana Nabi Musa, Nabi Isa, barakallahu fikum alaihimassalam, kedua-duanya termasuk apa? Ulul azm. Termasuk ulul azmi minar rusul. Nah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi minar rusul. Karena mereka ketika berdakwah kemudian dihalang-halangi, bahkan ada yang hendak dibunuh, tetap bersabar mereka. Barakallahu fikum ulul azmi minar rusul. Naam, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan bagus, mudah dihafal. Naam, susunan apa? Susunan atau penyebutan ulul azm minar rusul. Kami ulangi, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Ya, Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa. 5 itu ulul azm. Mudah kan? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu ulul azm rasul ada 5 itu. Nah, dan Nabi Musa, Nabi Isa termasuk ulul azm. Nah, dalam artian mereka memang diberi ujian yang sangat kuat, sangat berat, barakallahu fikum. Kalau kita telusuri satu persatu memang panjang pembahasannya. Namun insyaallah taala dibaca pada pembahasan yang tersendiri. Kata beliau di sini, la siyama at-Taurah, terlebih-lebih lagi Taurah. Fa innaha kitabun 'azim. Maka sesungguhnya kitab Taurat itu kitab yang agung. Wal Injil mukammilun laha wa musaddiqun laha. Injil yang turun setelahnya, itu adalah penyempurna Taurat tersebut dan juga pembenar Taurat tersebut. Walidzalika, oleh karena itu, summu bi ahli kitab, mereka dinamakan ahli kitab. Jadi kalau tanya orang, siapa sih ahli kitab itu? Al-Yahud wa Nasara. Kafir enggak? Kita hukumi secara umum, Al-Yahud wa Nasara adalah kufar.
Tapi kalau kita rinci bagaimana? Kalau kita rinci bahwasanya di zaman Nabi Musa alaihissalam orang-orang Yahud yang mereka beriman kepada Nabi Musa dikatakan Muslim di zaman Nabi Musa. Paham ya? Kemudian orang Nasara yang mereka beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Muslim di zamannya. Tapi setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahud, orang Nasara mereka tidak mau beriman, tidak mau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kufar. Kembali ke umuman tadi. Nah, barakallahu fikum. Laisu bi muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Sebagaimana dipertegas ucapan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap apa? Al-Usul Salasah, bisa dilihat di sana. Nah, bahwasanya orang-orang Yahud, mereka muslimuna fi zamanihim. Mereka muslim dari zaman mereka yang mereka benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Paham itu ya? Kemudian orang Nasara, hum muslimuna fi zamanihim. Mereka juga muslimun di zaman mereka yang mengikuti apa? Yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti itu. Tapi untuk zaman kita sekarang ini kalau ada orang Yahud, orang Nasara kok tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak beragama Islam, maka laisu bi muslimin, mereka bukan muslimin. Nah, masuk ke dalam keumuman ayat tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, walidzalika summu bi ahlil kitab farqan bainahum wa baina ghairihim. Untuk pembeda antara mereka dan antara yang selain mereka. Mimman laisa lahum kitab, dari kalangan orang yang memang tidak turunkan pada mereka Alkitab. Naam. Itu makna kitabiyun ya, mahum ya. Kitabiyun maksudnya dari kalangan Yahud dan Nasara. Naam. Al-Yahud itu jamak, kalau satu Yahudiyun. Nasara itu juga jamak, kalau satu Nasraniyun. Naam, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Seperti contohnya misal lain, Al-A'rab, Al-A'rabu itu badui. Kalau satu A'rabiyun. Seperti itu. Naam. Berikutnya. Wa amal ummiyun, adapun ummiyun, siapa ummiyun itu? Fal muradu bihim, yang diinginkan dengan ummiyun adalah al-arabu alladzina la yadinuna bidiyanatain, yaitu orang-orang Arab, perhatikan, orang-orang Arab yang mereka tidak beragama dengan dua agama tadi. Paham ya? Tidak beragama dengan dua agama tadi. Apa? Tidak beragama dengan agama Yahud, tidak juga beragama dengan agama Nasara. Paham ya? Tidak beragama dengan agama Yahudi, tidak pula agama Nasrani. Naam. Sumu bil ummiyin. Kenapa mereka dinamakan ummiyin? Barakallahu fikum. Jam'u ummiyin. Jadi ummiyin itu jamak dari ummiyin. Nisbatan ilal disandarkan pada Apa itu Wal ummiyu, dan ummiyu huwal ladzi la yaqra' wa la yaktub. Dihafal ini ya. Jadi kalau kita jumpai lafaz al-ummi, itu maksudnya adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Paham ya? Al-ummiyu huwal ladzi la yaqra' wa la yaktub. Masyaallah, faedah sangat besar ini. Nah, faedah sangat besar sekali. Karena terkadang mungkin kebingungan apa itu makna ummiyan itu. Nah, ini beliau sebutkan jelas sekali. Wal ummiyu huwal ladzi la yaqra' wa la yaktub. Dan ummi itu adalah apa? Adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib. Karena sesungguhnya mereka al-ummiyun, mereka adalah orang-orang atau sekelompok kaum yang mereka tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis fil ghalib, kebanyakan mereka. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an, ya kan? Masa-masa barakallahu fikum sebelum turunnya Al-Qur'an itu mereka enggak punya kitab, gitu loh. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak beragama dengan agama Yahudi, tidak pula beragama dengan agama Nasrani. Barakallahu fikum. Falidzalika sumul bil ummiyin. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan ummiyin. Apa tadi? Ummiyun tadi, ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Naam. Pada asalnya ummiyun adalah orang Arab yang mereka tidak beragama dengan dua agama tadi sebelum turunnya Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah zat yang telah mengutus fil ummiyin, yaitu di lingkungan orang-orang yang mereka ummiyin, yaitu tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka juga. Rasulan minhum, dari kalangan mereka juga. Paham maksudnya ini ya? Nah, jadi di kalangan orang-orang ummiyun yang tidak bisa membaca, tidak pula menulis, Allah Ta'ala mengutus seorang rasul juga dari kalangan mereka. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Dan tidaklah kami datangkan kepada mereka satu kitab, yadrusunah, yang mereka pelajari. Ini sebelum apa? Sebelum turunnya Al-Qur'an. Jadi masa-masa sebelum turunnya Al-Qur'an. Sebelum turunnya Al-Qur'an, di zaman-zaman sebelum
datangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kami memberikan kepada mereka kitab yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim, dan tidak pula kami utus kepada mereka qablaka sebelummu min nadhirin, seorang pemberi peringatan. Jadi sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diangkat sebagai nabi, qabla al-bi'tsah, itu mereka dalam keadaan seperti itu. Tidak ada satu yang memberikan peringatan. Sehingga nanti kembali ke al-jahiliyah nantinya kita lihat nanti. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Litungdira, agar engkau memberikan peringatan kepada sekelompok kaum ma ungdira. Itu kaum yang ungdira aba'uhum, yang telah diperingatkan telah diberikan peringatan bapak-bapak mereka, fahum ghafilun, dalam keadaan mereka itu lalai. Dalam artian dengan turunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliaulah yang akan membimbing mereka kembali. Barakallahu fikum. Fahadha ma'nal ummiyin. Inilah makna ummiyin. Buktinya apa? Buktinya memang enggak ada kitab bersama mereka, dan mereka pun tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Dengan turunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, akan apa? Rasulullah memberikan bimbingan dan juga peringatan kepada mereka. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bi annahu ummiyun. Nabi kita juga ummi. Ya kan tadi? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah zat yang telah mengutus di lingkungan atau mengutus di hadapan orang ummiyin yang tidak bisa baca, tidak pula menulis, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan ummi juga. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Dan Allah Ta'ala telah mensifati nabinya Muhammad SAW bahwasannya dia adalah ummi. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Itu orang-orang yang mereka mengikuti ar-rasul, an-nabi, dan utusan Allah Taala sekaligus itu adalah nabi, al-ummi. Apa ummi tadi? Alladzi la yaqra' wa la yaktub, yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Alladzi yajidunahu, yang mereka menjumpai nama nabi tersebut maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit Taurat wal Injil. Jadi nama Nabi kita Muhammad SAW ini sudah tertulis dalam sana. Dalam Taurat penyebutannya sudah ada dalam Taurat. Kemudian dalam Injil juga sudah ada. Ya'muruhum bil ma'ruf. Bagaimana sifatnya Nabi ini? Memerintahkan mereka dengan perkara yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW, ketika malaikat Jibril alaihissalam mengajari membaca, bagaimana? Ketika suruh Iqra, apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari', aku enggak bisa baca gitu loh. Iqra ma'ana biqari', bacalah, aku tidak bisa baca. Sampai berkali-kali itu, ya kan? Iqra ma'ana biqari'. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq itu. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudatstsir. Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi dengan apa? Dengan satu ayat sampai ayat pertama sampai ayat kelima, surat apa? Surat Iqra itu. Surat apa namanya? Surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq itu. Kemudian diutus menjadi rasul dengan surat Al-Mudatstsir itu, ayat 1 sampai ayat 5 itu. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudatstsir. Sebagaimana hal itu dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab di akhir-akhir apa? Atau di kitab beliau Al-Usul Salasah dalam matan itu. Nubbi'a bil Iqra wa ursila bil mudatstsir. Jadi ketika awal mula dijadikan atau diutus menjadi nabi, didatangi malaikat Jibril suruh baca, enggak bisa Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya benar-benar apa yang Allah Ta'ala firmankan itu benar gitu loh. Ummi, alladzi la yaqra' wa la yaktub. Fa kaunu ummiyan, dan keadaan Rasulullah SAW itu ummiyan, la yaqra' wa la yaktub. Tidak membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Wa jaa'a bi hadzal kitabil 'azim. Kemudian datanglah kitab yang sangat agung ini, dalilun 'ala sidqi risalatih, yang mana itu merupakan dalil yang menunjukkan apa? Kejujuran atau kebenaran risalahnya Rasulullah SAW itu. Wa fi dzalika mu'jizatun lah, dan pada kitab tersebut adalah merupakan mukjizah untuknya.
mukjizat untuk Rasulullah SAW. Kan nggak ada satupun yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Naam, itu. Allah Ta'ala pun juga memberikan tantangan-tantangan dalam Al-Quran mengenai apa? Mengenai orang-orang yang sombong, yang mereka mengatakan bahwasanya naam in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Naam. Langsung Allah Ta'ala apa? Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan neraka Saqar. Naam. Sa'uslihi Saqar. Sungguh aku akan jerumuskan dia, akan masukkan dia dalam neraka Saqar itu. Naam. Paham ya? Karena mereka mengatakan ini ucapan manusia, ini bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ucapan tukang dukun atau tukang sihir misalnya. Naam. Kemudian berikutnya. Fal Arabu ummiyun wa nabiyuhum ummi. Maka orang-orang Arab, naam, adalah ummiyun, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa baca, tidak pula bisa menulis. Wa nabiyuhum, dan nabi mereka juga ummiyun. Ummiyun pada asalnya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ini berarti sudah kita ambil makna al-kitabiyun dan ummiyun. Al-kitabiyun al-yahud wan nasara, yang dimaksud al-ummiyun alladzina la yaqra'una wa la yaktubun. Adalah orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Naam. Amal jahiliyah tuh. Nah, jahiliyahnya apa yang maksudnya jahiliyah ini? Sekarang kita bahas kitab apa? Masail al-jahiliyah. Nah, al-jahiliyah yang diinginkan dalam kitab ini apa? Nah, perhatikan. Amal jahiliyah tuh fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl. Pada asalnya jahiliyah itu yang diinginkan dengannya adalah penisbahan kepada kebodohan, al-jahl. Nah, karena kebodohan apa? Kebodohan itu sangat berbahaya sekali. Wal jahlu adamul ilm, kata beliau. Dan kebodohan itu adalah tidak adanya ilmu. Dan dipermisalkan para ulama, di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab beliau Talbis Iblis, beliau mempermisalkan kebodohan itu bagaikan kegelapan. Nah, kegelapannya sangat gelap. Tidak ada kegelapan melainkan kegelapan kebodohan. Apa kata beliau? Wa minal ma'lum annal ilma nurun, kata beliau. Sudah perkara yang diketahui bahwasanya ilmu itu cahaya. Nah, wa anna iblis, dan bahwasanya iblis na'am yuhassinu lil insan, menghias-hiasi untuk manusia, menghias-hiasi di hadapan manusia. Na'am, paham ya? Itfa'an nur, untuk memadamkan cahaya tersebut. Paham ya? Jadi ilmu itu cahaya, tapi iblis laknatullah alaih berusaha bagaimana memadamkan cahaya itu di hadapan manusia. Tujuannya apa? Liyatamakkana minhu fi dzulmah, agar manusia itu terjerumus dan mudah untuk terseret ke dalam kegelapan. Kata beliau, wala zulmata kadzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Naam, seperti itu keadaannya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, sering kita dengar dalam nuniyah beliau mengenai bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Naam. Tapi obatnya ada dan harus butuh juga apa? Dokternya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan dalam nuniyah, beliau mengatakan bahwasanya wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alimur rabbani. Mudah dihafal itu. Itu dalam nuniyah disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Dan obatnya, kata beliau, wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Dua perkara yang telah tersusun tidak bisa apa? Terpisah. Paham ya? Apa itu? Tersusun itu nassun minal qur'ani aw min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Maksudnya obatnya adalah Al-Qur'an was sunnah. Namun obat ini siapa yang bisa menggunakannya? Siapa yang bisa memahamkannya? Siapa yang bisa mengarahkannya, membimbingnya untuk menggunakan obat ini? Wa tabibu dzakal alim rabbani. Dan dokternya adalah seorang alim rabbani. Apa itu alim rabbani itu? Al-alim rabbani huwallazi yurabbi. Naam, huwallazi yurabbin nas min sigharil ilm qabla kibarih. Itu alim rabbani. Perhatikan ya. Al-alim rabbani huwallazi yurabbi an-nas min sigharil ilm qabla kibarih. Itu alim rabbani. Sebagaimana sebutkan para ulama berkaitan masalah al-alim rabbani. Yaitu apa? Huwallazi yurabbi an-nasa min sigharil ilm qabla kibarih, yaitu seorang alim yang mendidik. Nah, barakallahu fikum, manusia, yang mengajari manusia dari ilmu yang paling kecil sebelum ilmu yang tinggi atau ilmu yang besar. Dalam artian apa? Dalam artian yang bisa mendidik kaum muslimin atau manusia dari ilmu yang secara bertahap, sedikit demi sedikit. Itu alim rabbani. Naam. Jadi kebodohan itu akan terhilangkan dengan apa? Dengan belajar dengan cara tadarruj. Tadarruj itu sedikit demi sedikit. Kitab yang paling rendah dulu baru naik sampai tingkatan yang
mungkin dia anggap paling tinggi. Dalam artian apa? Pembahasannya lebih mendalam gitu. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah yang namanya apa? Yang namanya ilmu. Nah, sehingga Al-Imam Al-Qirafi, siapa Al-Imam Qirafi itu? Al-Imam Al-Qirafi yang ma'ruf dengan Al-Qirafi, beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Yunus. Nah, Al-Qirafi. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Furuq, "Naam, wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl." Nah, perhatikan ini, sumber inti kerusakan di dunia dan akhirat itu adalah kebodohan. Apa kata beliau? Fajtahid fi izalatihi anka masata'ata. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu semampu dirimu. Jadi berusaha menuntut ilmu itu bukan berpangku tangan di rumah, bukan, tapi berusaha mencari ilmu dan menimba ilmu untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Kemudian apa kata beliau? Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Nah, perhatikan ini, sebagaimana sumber inti kebaikan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Apa kata beliau? Fajtahid fi tahsinihi masata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih mendapatkan ilmu tersebut semampu dirimu. Wallahu huwal mu'inu 'alal khairi kullih. Naam, wallahu al-mu'inu 'alal khairi kullih. Dan Allah zat yang akan menolong untuk segala kebaikan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu penting. Nah, ilmu sangat penting ya barakallahu fikum, sehingga kita mempelajari al-masail atau masail jahiliyah ini fungsinya apa? Fungsinya agar menghilangkan kebodohan-kebodohan atau perkara-perkara jahiliyah yang mungkin kita anggap itu adalah benar. Nah, atau yang dianggap kaum muslimin itu adalah perkara yang wajar. Nah, kita lanjutkan. Wal jahiliyatu hiya allati laisa fiha rasul. Sedangkan jahiliyah, zaman jahiliyah itu zaman yang allati laisa fiha rasul, yang zaman tersebut atau barakallahu fikum keadaan tersebut tidak ada rasul di situ. Nah, walaysa fiha kitab, enggak ada kitab, enggak ada rasul. Jadi keadaan bagaimana? Keadaannya sangat parah zaman jahiliyah itu. Nah, wal muradu biha, dan yang diinginkan dengannya maka qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keadaan yang terjadi atau keadaan yang ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi zaman jahiliyah itu ngeri sekali ya. Kalau masalah pernikahan itu enggak seperti sekarang, ijab qabul itu enggak. Nanti seorang wanita itu nanti ya didatangi para lelaki barakallahu fikum di antara pernikahan jahiliyah ya. Kemudian setelah itu apa? Berhubungan badan. Nah, nanti setelah melahirkan anak, lihat anak itu nanti siapa yang paling mirip dengan wajahnya, dalam artian wajah siapa yang paling mirip di antara laki-laki yang telah melakukan hubungan dengan perempuan tersebut. Itu menunjukkan pernikahan jahiliyah yang sangat jelek ya, seperti itu di antaranya. Nah, kemudian juga ada pernikahan-pernikahan yang lain yang intinya tidak bagus. Dalam artian apa? Itulah kehidupan jahiliyah. Nah, kehidupan jahiliyah yang sangat jauh daripada syariat itu. Nah, setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyelisih perbuatan-perbuatan jahiliyah dan beliau pun apa? Membersihkannya, mendakwahkan tauhid dan juga membasmi kesyirikan itu. Naam. Kata beliau, wal muradu biha ma kana qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini larangan bagi kaum wanita ya. Pada asalnya, karena para wanita waktu itu zaman jahiliyah mereka kalau keluar berhias, menggunakan perhiasan mereka mungkin barakallahu fikum perhiasan emas-emas mereka di mungkin kalung-kalung yang dipakai di kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka ditampakkan ketika keluar. Nah, ini jangan sampai kaum muslimat melakukan seperti perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Paham itu ya? Karena perbuatan jahiliyah ini perbuatan yang jauh dari syariat. Jangan dicontoh itu, jangan dicontoh barakallahu fikum. Yakni allati qabla bi'tsatin nabi. Maksudnya adalah jangan kalian tuh berhias seperti berhiasnya orang-orang yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana boleh enggak wanita berhias? Silahkan berhias, tapi jangan ditampakkan di luar ketika bepergian. Nah, terutama yang sudah suami istri, seorang istri berhias dengan suaminya enggak masalah. Nah, kemudian yang selain itu di rumah enggak masalah. Tapi untuk menampak di pinggir jalan, misalkan, sebagai contoh saja, di pinggir jalan pergi kemudian pakai wangi-wangian, tidak pakai hijab, kemudian berhias, barakallahu fikum, itu termasuk perkara-perkara jahiliyah yang harus ditinggalkan, barakallahu fikum. Apalagi menggunakan minyak wangi ya. Keluar pakai minyak wangi dan semisalnya, itu termasuk perkara-perkara yang harus ditinggalkan, dan juga banyak larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Sehingga untuk menjaga fitnah ini agar barakallahu fikum kaum wanita tidak terjerumus dalam fitnah, Rasulullah pun juga masih memberikan penjagaan kalau seandainya seorang wanita hendak safar,
Tidak dihalalkan kecuali bersama mahramnya. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar, melakukan perjalanan jauh, sejarak safar kecuali bersama mahramnya dalam rangka untuk bisa menjaga kehormatannya serta keamanan mahram tersebut. Barakallahu fikum, keamanan wanita tersebut. Itu. Kata beliau di sini sedikit lagi ya, li'annahu qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-'alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Perhatikan ini, dikarenakan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, alam ini dahulu, kulluhu seluruhnya yamuju. Seluruhnya mereka apa? Mereka itu bergelombang di dalam kesesatan, yamuju, bergelombang fi dhalalin, berada di dalam kesesatan, wa kufrin, dan kekufuran, wa ilhadin, dan juga ilhad. Dalam artian tidak beragama. Li'anna risalatis sabiqati indarasat, karena risalah-risalah terdahulu sudah hilang, sudah terhapus. Fal yahudu harrafu kitabahumut Taurah. Orang-orang Yahud sudah mulai mengubah kitab mereka, Taurat itu diubah. Diubah lafadznya, diubah ini dan seperti itu, diubah. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyati wad dhalal. Kemudian mereka memasukkan di dalam Taurat tersebut yang sudah diubah itu kekufuran-kekufuran dan kesesatan-kesesatan. Wasyana'i allati adkhaluha fit Taurah, dan juga kejelekan-kejelekan yang mereka masukkan dalam Taurat tersebut. Wa kadzalika Nasara, demikian orang Nasara, harrafu kitabahumul Injil. Jadi hati-hati ya, orang Nasara mereka juga sudah mengubah kitab-kitab mereka. Mereka sudah mengubah kitab mereka Injil itu. Jadi Injil yang sekarang sudah enggak asli lagi gitu loh. Banyak campuran dan banyak yang sudah diubah, sehingga hati-hati. Cara terbaik apa tadi? Ima dibakar, barakallahu fikum, enggak usah diterima kalau dikasih hadiah. Karena seperti itu modelnya apa? Berbahaya kalau seandainya mungkin kita, wah ini kan kitab orang kufar, kita injak-injak. Hati-hati. Karena masih dikhawatirkan masih ada yang asli gitu loh. Jadi jangan diinjak-injak. Yang paling terbaik adalah dibakar tadi itu. Harafu kitabahumul Injil amma kana alaihi waqtan nuzuli 'alal Masih alaihi salatu wasalam. Jadi mereka sudah mengubah kitab mereka Injil ini dari apa yang dahulu di zaman Nabi Isa atau diturunkan ke Nabi Isa alaihi salam. Jadi sudah enggak seperti dulu lagi. Sudah enggak seperti dulu lagi. Cukup sekian dulu sampaikan. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.